Hai. Selamat datang kembali di channel Min Dong Hua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Dong Hua, Better Rock the Heaven. Gak pakai lama-lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Bahwa Segeroh memang sangat efektif dalam memperbaiki tubuh dan memperkuat organ dalam. Tubuh Xiaoyan yang rusak hampir diperbaiki dan vitalitasnya pulih kembali. Dengan masuknya setiap sedikit energi, semua organ dalam tubuh Xiaoyan perlahan tapi pasti diperkuat. Dan denyut nadinya menjadi lebih kuat dan lebih elastis. Xiaoyan sangat gembira saat melihat ini. Dia membungkus Segeroh dengan semangat juangnya dan memasuki dantiannya. Menggunakan darah suci klan monster sebagai panduan untuk melakukan pemurnian terakhir. Dengan menggunakan kekuatan Segeroh untuk mengimbangi kerusakan yang disebabkan oleh api surgawi dan roh hantu, Xiaoyan tidak lagi dalam bahaya hidupnya untuk saat ini. Dia menenangkan pikirannya dan menunggu saat untuk berhasil melap Segeroh. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, ketika sinar terakhir energi lembut dari segel spiritual telah terserap seluruhnya, mata Xiaoyan tiba-tiba terbuka dan seberkas cahaya bagaikan kilat sungguhan menyambar pupil matanya yang gelap. Dan setiap sel berdetak dengan gembira. Xiaoyan berdiri meskipun sisi kiri tubuhnya masih merah seperti api dan sisi kanannya tertutup salju. Kulit di bawahnya samar-samar beriak dengan energi biru abu-abu yang aneh. Tulang-tulang di tubuhnya tampak terlahir kembali dan suara berderak yang tajam terdengar. Kemudian sebuah pukulan dilontarkan, menghantam dinding batu tanpa gerakan yang aneh. Kekuatan hentakan dari dinding batu melewati gerakan cepat otot-otot tinju. Dan ketika mencapai lengan bawah, kekuatan itu menghilang begitu saja. Kekuatan fisik yang kuat sekali. Tidak heran, ras monster sangat pandai bertahan. Xiaoyan mendesah dengan ekspresi gembira di wajahnya. Dengan sedikit lega, Xiaoyan yang baru saja selamat dari musibah itu sempat mulai membaca informasi yang disampaikan oleh segel spiritual. Segel spiritual pemecah hukum. Ada batu yang disebut pemecah iblis di tengah bumi. Batu ini sangat langka. Esensi yang terkandung di dalamnya telah diwariskan selama ribuan tahun. Kadang-kadang batu ini akan memperoleh kecerdasan secara kebetulan dan dapat memantulkan sebagian kekuatan jiwa. Tuhan benar-benar membantu saya. Xiaoyan sangat gembira. Dia tidak menyangka bahwa Segeroh ini tidak hanya memiliki efek meningkatkan kebugaran fisik dan meningkatkan pertahanan, tetapi juga memiliki kemampuan untuk memantulkan kekuatan jiwa. Dan serangan balik seperti ini sulit untuk dilawan. Musuh pasti akan tercengang sesaat. Dalam pertempuran hidup dan mati, momen ini mungkin menjadi kunci untuk membalikkan keadaan. Mulai sekarang, dengan kemampuan khusus ini, serangan jiwa saya akan memiliki peluang keberhasilan yang jauh lebih baik. Keren sekali, saya menghasilkan banyak uang. Xiaoyan melompat, menari dengan tangannya, dan memutar dua lingkaran di udara sebelum mendarat. Namun sebelum Xiaoyan bisa tenang karena kebahagiaannya, sesuatu terjadi lagi yang membuatnya sangat gembira. Mungkin ini adalah kebenaran, bahwa mereka yang selamat dari bencana besar akan diberkati di masa depan. Setelah Xiaoyan menelan Segeroh, Doqi tahap tengah bintang 4 mulai mengendur. Dan Doqi mulai mengalir dari dantiannya ke seluruh tubuhnya. Menggandakan kekuatannya pada setiap siklus. Sangat jelas bahwa ini adalah tanda promosi. Xiaoyan segera menenangkan diri dan duduk, membimbing Doqinya untuk menembus kemacetan tahap akhir bintang 4. Namun promosi ini tidak terlalu sulit bagi Xiaoyan. Setelah mengalami kesulitan seni 8 surgawi ekstrim, mungkin selain ancaman kesengsaraan Kaisar bintang 5, Xiaoyan tidak benar-benar takut pada yang lain. Waktu berlalu dengan cepat dan ketika Xiaoyan pelan membuka matanya, dua sinar cahaya tampak memancarkan cahaya ilahi yang kuat. Semangat juang yang melimpah tidak hanya membuat kulit Xiaoyan lebih kuat, tetapi juga meningkatkan efektivitas tempurnya ke tingkat yang lebih tinggi. Apakah ini tahap akhir dari 4 bintang? Xiaoyan bergumam. Kegembiraan yang mendalam di matanya hampir meluap.
Sekarang saatnya membagi dunia menjadi 3 bagian dan mengembalikan 3 keajaiban ke tempatnya masing-masing. Kalau tidak, dengan penampilan setengah manusia dan setengah hantu ini, akan aneh jika orang tidak takut mati saat keluar. Xiaoyan memutar matanya dan berkata pada dirinya sendiri dengan nada bercanda. Sambil memusatkan pikiran, Xiaoyan mengaktifkan segera untuk memasuki diagram meridian seni 8 surgawi ekstrim. Dengan pengalaman roh hantu yang melewati api surgawi sebelumnya, sirkulasi segera bukanlah masalah besar dan bergerak ke sepertiga bagian yang kosong. Setelah segel spiritual yang datang kemudian menempati ruang kosong, ia mulai secara agresif mengusir invasi api surgawi dan roh hantu. Dan tidak butuh waktu lama bagi api surgawi, roh hantu dan segera untuk masing-masing mengambil alih. Benar-benar membentuk tren yang seimbang dalam meridian yang diedarkan oleh seni 8 surgawi ekstrim. Api surgawi yang menyala-nyala di sisi kiri tubuh Xiaoyan dan es serta salju di sisi kanan hampir menghilang ke dalam tubuhnya. Dan retakan dalam di tengahnya perlahan menutup. Kulitnya yang layu menjadi montok seperti spons yang menyerap air. Dan sejumlah energi yang belum pernah terjadi sebelumnya meledak keluar dari tubuh Xiaoyan. Tepat ketika retakan dari dahi Xiaoyan hingga selangkangannya berubah menjadi garis merah samar. 8 meridian 8 surgawi ekstrim di tubuhnya tiba-tiba melebar hingga 2 kali lipat ketebalannya. Doki yang melonjak membuat suara gemuruh keras seperti ombak yang menghantam pantai. Darah yang tertinggal di sekitar meridian seperti asap. Menggulung seperti gumpalan penjaga roh. Warnanya begitu merah sehingga membuat jantung orang berdebar-debar. Begitu terang sehingga membuat orang tercekik dan tampaknya dapat menelan dunia. Pada saat yang sama, informasi baru membanjiri pikiran Xiaoyan. Dikatakan bahwa ketika Yin mencapai titik ekstrimnya, maka lahirlah Yang. Dan ketika Yang mencapai titik ekstrimnya, maka lahirlah Yin. Yang tidak akan berhenti di dalam Yin dan Yin tidak akan meninggalkan Yang. Yin tidak dapat lahir sendiri dan Yang tidak dapat tumbuh sendiri. Oleh karena itu, setelah dimajukan sesuai dengan aturan langit dan bumi, dekret pembakaran diubah menjadi dekret Yin, yang juga dikenal sebagai dekret dingin. Ia merupakan tahap kedua dari dekret 8 surgawi ekstrim. Sekalipun Yin dan Yang saling melengkapi, jadi kekuatan dekret dingin bahkan lebih besar daripada dekret pembakaran. Xiaoyan dengan hati-hati membaca sejumlah besar informasi yang datang dari pikirannya. Wajahnya menjadi semakin bahagia. Kemajuan Baji Tianzue berhasil. Teknik pembakaran maju ke teknik dingin. Seni bela diri telah maju ke tingkat yang lebih tinggi dan kekuatan dari 3 benda ajaib telah ditingkatkan lebih jauh. Di dunia di mana kekuatan dihormati, apa yang bisa lebih menarik daripada ini? Merasakan tubuhnya yang telah pulih sepenuhnya, merasakan kekuatan yang terkandung dalam 3 keajaiban perlahan meningkat dalam tubuhnya. Xiaoyan merenggangkan otot dan tulangnya, matanya berbinar-binar. Sinar matahari yang hangat masuk melalui jendela, menyinari tubuh Xiaoyan yang telanjang dan kuat, membuatnya tampak sangat energik. Han Jue seharusnya sudah mencapai level menengah dari peringkat pikiran. Meskipun levelnya tampak agak rendah, teknik yang dapat melahap 3 benda langka itu jauh lebih kuat daripada beberapa teknik tingkat duniawi. Peningkatan 3 benda langka itu tidak dapat dibandingkan dengan teknik-teknik biasa-biasa saja. Xiaoyan menggelengkan kepalanya sedikit, merasa sedikit menyesal tetapi juga sangat lega. Selain peningkatan kekuatan dari 3 benda aneh itu, bahkan kekuatan Han Jue yang tingkatnya tidak diketahui juga meningkat, yang dapat dikatakan sebagai kebahagiaan ganda. Jika segel lain dapat ditemukan, Han Jue dapat ditingkatkan lagi, yang sungguh mengasihkan. Xiaoyan mengangkat alisnya, berpikir untuk mencari segel spiritual lain. Ngomong-ngomong, saya penasaran, apakah ketiga item langka itu masih ada setelah promosi? Xiaoyan tersadar dan terkejut. Dia segera mencari ke dalam untuk menemukan keberadaan api surgawi yang menghancurkan bumi.
roh hantu dan segeroh. Matanya menembus seluruh tubuhnya dan keringat mengalir keluar dari dahi Xiaoyan. Ketiga benda langka itu tampaknya telah menghilang. Jika dia menggunakan hilangnya ketiga benda langka itu sebagai ganti kemajuan seni 8 surgawi ekstrim, dia tidak tahu apakah itu kerugian atau keuntungan. Jadi Xiaoyan mulai merasa cemas. Mungkinkah itu sudah diubah menjadi meridian? Setelah beberapa pencairan yang sia-sia, Xiaoyan sekali lagi menjelajahi rute Hanjue, tetapi menemukan bahwa rute itu masih mempertahankan warna dan kekuatan asli dari tiga benda aneh itu. Tetapi tidak ada bayangan tubuh aslinya. Apa yang sedang terjadi? Mata Xiaoyan yang cemas mengikuti sirkulasi meridiannya dan sekali lagi mencapai dantiannya. Kali ini Xiaoyan tertegun. Dia menatap dinding bagian dalam dantiannya seperti orang bodoh untuk waktu yang lama. Sebelum dia bereaksi, di dinding bagian dalam dantian terdapat simbol api langit yang mengguncang bumi, seluruh roh jahat dan segeroh. Di atas simbol-simbol tersebut, tiga objek aneh yang bersifat ilusi mengambang dengan tenang, seolah-olah telah menyatu dengan Xiaoyan, sehingga sulit untuk melihatnya tanpa pengamatan yang cermat. Untungnya masih ada dan tidak bisa dibedakan dari tubuh utama saya. Sekarang jauh lebih mudah digunakan dan itu hebat. Beban berat jatuh dari hatinya dan Xiaoyan merasakan kakinya lemas sesaat, hampir pingsan. Dia tahu tiga benda langka itu terlalu penting bagi Xiaoyan. Tanpa api surgawi, kemampuan alkimia Xiaoyan pasti akan sangat terpengaruh. Dan kekuatan penguasa api surgawi akan sangat berkurang. Jika tanpa roh hantu, kekuatan jiwa Xiaoyan akan segera berkurang, yang akan berdampak besar pada alkimia dan serangan jiwa. Jika tanpa segeroh, kekuatan fisiknya pasti tidak akan sekuat sekarang. Dengan kata lain, tanpa ketiga benda langka itu, kekuatan Xiaoyan secara keseluruhan pasti akan turun drastis. Setelah duduk dengan tenang selama beberapa saat, Xiaoyan perlahan berdiri, menuruni tangga, bermaksud memberi kejutan kepada Zhanlo dan King Lin. Ketika langkah kaki Xiaoyan mendarat di tengah menara, Zhanlo dan King Lin telah menunggu lama, dan Zhanlo tersenyum puas, dan matanya yang tajam telah menangkap senyum yang hampir tidak dapat disembunyikan Xiaoyan di wajahnya. King Lin di sisi lain menggigit bibir bawahnya dengan giginya yang seperti mutiara. Dengan ekspresi khawatir di wajahnya, gaun hijau muda yang berkibar itu dengan sempurna menonjolkan tubuhnya yang ramping. Dadanya yang dan pinggulnya yang proporsional sempurna adalah contoh terbaik dari seorang gadis yang berpendidikan baik dan sudah cukup umur untuk menikah. Rambutnya yang panjang dan hitam selembut air jatuh di baunya yang sedikit ramping seperti air terjun. Wah, apakah Anda berhasil? Itu adalah pertanyaan pertama Zhanlo. Saudara Xiaoyan, apakah Anda baik-baik saja? Itulah pertanyaan pertama King Lin. Yang pertama adalah perhatian sang guru terhadap prestasi muridnya, dan yang kedua adalah perhatian sang kekasih terhadap keselamatan kekasihnya. Sehingga Xiaoyan merasa hangat di hatinya saat mendengar dua sapaan yang sangat berbeda ini. Di dunia ini, bersama teman-teman dekat, saudara dan kekasih, Xiaoyan mulai merasakan bahwa hidupnya sebenarnya sangat memuaskan dan bahagia. Saya memenuhi harapan dan akhirnya berhasil memajukan teknik pembakaran. King jangan khawatir, meskipun ada beberapa resiko kecil. Apakah menurut Anda saya terlihat dalam masalah sekarang? Xiaoyan menjawab sambil tersenyum. Itu bagus. King Lin mengedipkan matanya yang besar dan hatinya yang telah menggantung selama berhari-hari akhirnya tenang. Dia menepuk dadanya yang besar dengan ringan tanpa sengaja melepaskan godaan masa muda yang membuat Xiaoyan yang telah merasakan manisnya hampir tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri. Nak, ceritakan pada saya tentang proses kemajuan Anda. Zhanlo tidak peduli untuk memperhatikan kasih sayang pasangan itu. Rasa ingin tahunya tentang kemajuan seni 8 surgawi ekstrim membuatnya tidak sabar untuk bertanya kepada Xiaoyan. Iya, Xiaoyan mengangguk dan perlahan menceritakan seluruh prosesnya.
Meskipun nadanya datar, liku-liku dan kegembiraan dalam cerita tersebut membuat detak jantung Zanlo dan Qinglin semakin cepat. Untung saja saudara Xuan selamat. Kalau tidak, saya tidak tahu harus berbuat apa. Mata Qinglin yang berair dipenuhi rasa takut dan tangan kecilnya tanpa sadar mencengkeram pakaian Xiaoyan. Takut Xiaoyan akan menghilang jika dia melepaskannya. Kekuatan seni delapan surgawi ekstrim berbanding lurus dengan resiko kemajuannya. Wah, Anda beruntung kali ini. Zanlo kemudian bertanya dengan bingung. Tapi di mana Anda mempelajari prinsip-prinsip tersebut tentang situasi umum dunia? Kedengarannya seperti kutipan yang brilian, tetapi itu bukan sesuatu yang dapat Anda pahami sendiri. Yah, ini hanya inspirasi yang datang tiba-tiba bagi saya, dan ini inspirasi murni. Xiaoyan tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah bahwa penglihatan Zanlo terlalu tajam. Dia menertawakannya dan berkata, Anda tidak dapat mengatakan bahwa ini adalah inti dari taktik yang saya pelajari sebelum saya melakukan perjalanan melintasi waktu. Mengapa kata-kata Anda terdengar agak aneh? Zanlo menyipitkan matanya sedikit dan sedikit kecurigaan muncul di sudut mulutnya. Ngomong-ngomong, saya kebetulan punya pertanyaan untuk Anda. Xiaoyan tidak ingin berlama-lama membahas topik ini, jadi dia segera mengganti topik pembicaraan. Dalam peta meridian seni 8 surgawi ekstrim, 3 benda aneh masing-masing menempati sepertiga. Mengapa mereka tidak dapat diintegrasikan menjadi satu? Harus dikatakan bahwa perubahan topik yang dilakukan Xiaoyan memang efektif, dan Zanlo langsung berpikir keras. Maksud Anda adalah, selama salah satu dari 3 keajaiban menempati masing-masing meridian, seseorang dapat maju tetapi tidak ada fusi. Zanlo mendongak dan bertanya. Iya, Xiaoyan mengangguk sebagai konfirmasi. Terus, membuka meridian tersembunyi baru untuk menampung 3 keajaiban ini memang merupakan metode yang tak terbatas. Menggunakan 3 keajaiban untuk mengendalikan keseimbangan dalam meridian yang berjalan. Untuk meningkatkan kekuatan memang cerdik. Namun hal itu dapat ditingkatkan tanpa fusi. Saya tidak berpikir seni 8 surgawi ekstrim sesederhana itu. Zanlo menganalisis. Hanya 2 alasan. Pertama, ketika keajaiban itu masing-masing mewakili esensi asli langit dan bumi, dan ketiganya memiliki sifat yang berbeda dan tidak dapat diintegrasikan sama sekali. Mereka hanya dapat melepaskan kekuatan terbesar melalui kendala misterius. Jika mereka kuat dan dapat hidup dalam harmoni, mereka secara alami akan dipromosikan. Kedua, tingkat seni bela diri saat ini tidak cukup tinggi. Hasil akhir dari alasan ini hanya satu, yaitu untuk menggabungkan ketiga keajaiban dalam pertarungan terakhir dan mencapai tingkat suci. Bagaimanapun seni bela diri tingkat Zen memiliki kemampuan untuk membalikkan dunia yang jauh melampaui jangkauan tingkat semi suci. Tetapi untuk mencapai langkah itu, persyaratannya sangat keras dan sulit. Tetapi, Zanlo menambahkan, ini hanya spekulasi saya. Anda harus terus berlatih untuk mengetahui kebenaran yang sebenarnya. Spekulasi Zanlo memang unik. Setelah Xiaoyan mendengarkan analisis Zanlo, dia sangat mengaguminya. Pada saat yang sama, dia juga menantikan pemandangan puluhan 3 keajaiban yang menyatu saat seni 8 surgawi ekstrim ditingkatkan ke tingkat tertinggi. Saya hanya membuat tebakan acak. Meskipun Zanlo tampak rendah hati, sebenarnya dia sangat bangga dalam hatinya. Lagi pula tidak banyak kesempatan bagi Xiaoyan untuk menyanjungnya. Seperti kata pepatah, dunia pada akhirnya akan bersatu setelah periode perpecahan yang panjang. Jika seseorang ingin mencapai tingkat suci dalam seni 8 surgawi ekstrim, kemungkinan kedua yang disebutkan oleh Zanlo memang sangat mungkin. Xiaoyan menyentuh hidungnya dan melanjutkan topik di atas. Jelas masih belum bisa menghilangkan kegembiraannya. Setelah perpisahan yang lama, akankah ada reuni? Wah, Anda tampak seperti orang yang berbeda sekarang. Setiap kata yang Anda ucapkan begitu mendalam dan filosofi. Kali ini giliran Zanlo yang terkejut.
Kata-kata Xiuyan tampaknya sejalan dengan tren sejarah dan arah dunia, dan seni 8 surgawi ekstrim tampaknya mengandung prinsip-prinsip ini. Mungkinkah seni 8 surgawi ekstrim juga dapat meningkatkan IQ orang? Zanlo bertanya dengan nada bercanda dan sedikit ragu. Ini hanya omong kosong, nak. Xiuyan tersenyum canggung tetapi mendesah dalam hatinya. Diam-diam bertanya-tanya mengapa Zanlo selalu tertarik dengan pemikiran dunia sebelum dia melakukan perjalanan lintas waktu. Termasuk menopause yang selalu dipikirkan Zanlo. Sejak teknik pembakaran belum maju, Anda telah menggunakan teori ini untuk menganalisis teknik ini sampai sekarang. Apakah Anda menyebut ini keberuntungan? Apakah menurut Anda saya bisa menyembunyikan nama belakang dan nama depan Anda? Butuh banyak generasi agar sebuah teori menjadi matang. Berapa banyak rahasia yang Anda miliki? Hati Zanlo sedikit terguncang dan dia tidak lagi percaya bahwa Xiuyan berbicara omong kosong. Dia menatap Xiuyan mencoba melihat sesuatu darinya. Omong-omong, teori ini telah disempurnakan sejak periode musim semi dan musim gugur, serta periode generasi-generasi berperang di bumi. Teori ini telah mengalami banyak perubahan historis dan tentu saja merupakan pernyataan filosofi. Xiuyan berkata dengan dalam hatinya, tetapi dia masih terkejut dengan ketajaman kepekaan Zanlo terhadap situasi tersebut. Mungkin karena saya terlalu banyak membaca buku sejarah di masa lalu, dan ini hanyalah keberuntungan, sementara karena pengetahuan saya yang terkumpul. Tentu saja Xiuyan menolak mengakuinya. Benarkah itu? Zanlo bertanya. Melihat Xiuyan mengangguk berulang kali dengan ekspresi serius di wajahnya, dia setengah percaya dan setengah ragu, dan berhenti menyelidiki masalah itu. Namun King Lin di sisi lain, gembira saat melihat betapa terkejutnya Zanlo. Selama dia mengenal Zanlo, dia tidak pernah melihat perubahan apapun dalam ekspresi pria tua yang sok suci ini. Namun bakat yang ditunjukkan oleh Xiuyan menyebabkan reaksi yang begitu besar dalam diri Zanlo, yang menunjukkan bahwa Zanlo mengagumi bakat kekasihnya. Jadi King Lin tentu saja senang. Sekarang setelah masalah di sini selesai, saya akan membawa King Lin keluar untuk melihat seperti apa situasi di Xiu Mansion. Xiuyan menyarankan. Bagaimanapun Xiuyan sudah lama tidak bertemu dengan semua orang dan dia khawatir dengan perkembangan berbagai aspek. Yang terpenting adalah dia khawatir Zanlo akan berkutat pada masalah filosofi tersebut. Karena Xiuyan tidak dapat menjamin bahwa dia dapat bertahan lama tanpa terekspos di bawah kelicikan Zanlo. Teruskan, nada bicara Zanlo melunak. Ingatlah untuk menjelaskan kepada Longyi saat Anda pergi keluar, agar anak itu tidak merasa kesal. Xiuyan mengangguk berulang kali. Dia merasa geli sekaligus tak berdaya saat memikirkan bagaimana Longyi diusir sebelumnya, dan dia menduga bahwa Longyi masih marah. Juga, Anda perlu memberikan pengenalan mendetail tentang King Lin dan Anda bisa menemukan solusi untuk masalah ini sendiri, kata Zanlo sambil tertawa. Kemudian dia melambaikan lengan bajunya dan pergi, meninggalkan Xiuyan dengan ekspresi tertekan di wajahnya. Karena masalah yang disebutkan oleh Zanlo benar-benar rumit. Memikirkan Zeni dan King Mu'er, langkah Xiuyan hendak melangkah keluar dari menara kecil itu terhenti di udara dan tidak dapat bisa bergerak untuk waktu yang lama. Yang membuat jantung King Lin berdebar kencang, penuh rasa malu, namun juga berharap Xiuyan akan mengakuinya di depan semua orang. Alisnya yang seperti pohon willow melengkung membentuk bulan sabit yang indah, memperlihatkan kegembiraan di hatinya. Saudara Xiuyan, ada apa dengan Anda? Melihat Xiuyan tampak aneh, King Lin bertanya, dan dia tidak bisa menahan rasa khawatir, berpikir bahwa Xiuyan tidak ingin mengumumkan hubungan mereka ke publik. Tidak ada apa-apa. Xiuyan kembali sadar dan menatap King Lin yang tampak agak kecewa, sehingga hatinya merasa iba. King Er, saya rasa ada beberapa hal yang harus saya katakan pada Anda.
Shen menarik kembali langkahnya dan berbalik menatap Kinglin dengan ekspresi serius dan agak malu. Ada apa? Jantung Kinglin berdebar kencang, perasaan tidak enak menyergapnya dan hidungnya terasa sedikit sakit. Saya punya istri lagi di benua Dodi. Dia dan Ri Clansio. Saat pertama kali saya datang ke benua Dodi, Clansio memberi saya begitu banyak bantuan, dan saya tidak punya cara untuk membalas mereka. Jadi, Shen berhenti sejenak, mengatur kata-katanya lalu melanjutkan. Dan juga ada 2 orang kepercayaan saya. Shen yang biasanya sangat tenang menjadi sedikit tidak jelas menghadapi cinta di antara beberapa wanita. Setelah berbicara lama, dia bahkan tidak tahu apa yang dia katakan. Pada akhirnya Kinglin memilah arti dari kata-kata Shen. Itu tidak lebih dari memiliki seorang istri dan kemudian 1 atau 2 wanita yang sangat mungkin menjadi istrinya. Tetapi Shen mengatakannya dengan sangat rumit, sehingga Kinglin tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Saudara Xiaoyan, dikelilingi oleh wanita-wanita cantik ketika Anda berada di benua Doki. Dan sekarang ketika dia berada di benua Dodi, Anda kembali dipenuhi dengan hutang percintaan. Kinglin menjadi semakin tertekan saat memikirkannya dan menundukkan kepalanya sedikit. Xiaoyan mengusap tangannya di sampingnya tanpa gelisah, tetapi dia tidak tahu bagaimana cara menghiburnya. Mungkin karena keunggulan saudara Xiaoyan, begitu banyak wanita cantik melilihinya, baik di benua Doki terdahulu maupun di benua Dodi saat ini. Saudara Xiaoyan bagaikan sepotong emas berkilo, tidak peduli seberapa keras lingkungannya, hal itu tidak dapat menutupi kecemerlangannya. Kinglin menatap Xiaoyan yang terus menyentuh hidungnya dengan ekspresi malu. Sepertinya sesuatu menyentuh hatinya dan dia langsung melunak. Bagaimana mungkin saya berharap untuk memiliki pria yang luar biasa seperti itu untuk diri saya sendiri? Sudah cukup bagi saudara Xiaoyan untuk memiliki saya di dalam hatinya. Setelah berdiri di sana dengan linglung selama beberapa saat, Kinglin mengangkat kepalanya dengan tekad dan bergumam dengan suara yang hampir pelan. Memiliki wanita cantik yang menemani Anda di sepanjang jalan adalah pesona saudara Xiaoyan. Selain itu, adalah hal yang normal bagi seorang pria untuk memiliki 3 istri dan 4 selir. Selama saudara Xiaoyan memperlakukan King dengan baik, King akan merasa puas. Jelas, pengetahuan dan pemahaman Kinglin membuat Xiaoyan merasa semakin malu. King Anda sangat baik. Xiaoyan tidak pandai mengungkapkan dirinya dengan kata-kata. Dia terus bersentuh sehingga semua kata-katanya berubah menjadi tindakan sederhana, yaitu mengulurkan tangannya dan menepuk kepala Kinglin dengan penuh kasih sayang. Saudara Xiaoyan sangat membosankan. Xiaoyan. Awalnya, Kinglin merasa sedikit sedih, berharap kemurahan hatinya akan memberinya pelukan penuh kasih dan janji cinta abadi dari Xiaoyan. Tetapi dia tidak menyangka itu akan sederhana, sekedar tepukan kepala. Jadi Kinglin mendesah pelan. Siapapun yang membuat saya begitu menyukainya, selama dia memperlakukan saya dengan baik, itu sudah cukup. Kinglin segera merasa lega dan senyum perlahan muncul di sudut mulutnya. King ayo kita keluar. Xiaoyan tidak terlalu memikirkannya. Melihat hati Kinglin sudah tenang, dia langsung tersenyum, meraih tangan Kinglin dan berjalan keluar dari menara. Ini adalah pertama kalinya Kinglin melangkah ke benua Dodi dan dia penasaran dengan segalanya. Dan apa yang terjadi terlihat adalah air hijau di sekitar Xiao Mansion, penuh vitalitas. Kelompok pohon maple bergoyang, ditutupi bunga putih yang memancarkan wangi yang menyegarkan. Angin sepoi-sepoi bertiup. Kelopak bunga pun berguguran dan menari-nari di udara. Sebening kristal bagaikan butiran salju. Aromanya semakin kuat, membuat Kinglin senang. Kemudian jejak kebencian telah lama berubah menjadi awan yang berterbangan dan menghilang tanpa jejak. Saudara Xiaoyan, apakah ini tempat tinggal Anda? Tempat ini dinaungi pepohonan hijau dan dihiasi pavilion, membuatnya sangat puitis dan indah.
dan King Lin sudah agak mabuk dengan pemandangan yang indah ini. "Yah, disinilah Anda akan tinggal mulai sekarang." Xiaoyan tersenyum tipis dan terinfeksi oleh kegembiraan King Lin. "Benar-benar saya tak percaya saya bisa tinggal di rumah Mbak Peri ini." Senyum King Lin sekuat angin musim semi yang tidak bisa dihilangkan, bagaikan mimpi. Bagaimanapun King Lin tumbuh dalam kemiskinan dan belum pernah melihat rumah mewah seperti itu yang dibangun oleh kamar dagang. Dan dia tidak bisa tidak menantikan masa depannya di sini bersama Xiaoyan. Wajah kecilnya sedikit merah, terlihat sangat menawan. "Baiklah King Anda akan punya banyak waktu untuk menikmatinya perlahan-lahan di masa depan. Tidak akan menjadi masalah. Bahkan jika Anda tidur di antara bunga-bunga ini setiap hari. Sekarang mari kita pergi dan bertemu dengan semua orang dan melihat bagaimana keadaan semua orang akhir-akhir ini." Xiaoyan melihat obsesi King Lin dan tidak bisa menahan senyum dan berbicara. "Oke." King Lin dengan enggan menarik kembali pandangannya yang linglung, mengikuti Xiaoyan menoleh ke belakang setiap 3 langkah, berbalik di koridor dan berjalan menuju aula. Sebelum mencapai pintu terdengar ledakan suara, di antaranya adalah suara Xiaozan yang paling menonjol. Orang ini terlalu paling bersemangat. Xiaoyan menggelengkan kepalanya, merasakan perpisahan yang lama dari semua orang dan menuntun King Lin melewati ambang pintu. Kemunculan kedua orang itu tiba-tiba meredupkan cahaya yang datang. Semua orang yang tidak tahu apa yang mereka bicarakan tertegun sejenak. Mata mereka semua melihat ke atas, pertama ke Xiaoyan yang berpakaian hitam. Setelah jeda sebentar, mereka berbalik dan menatap King Lin yang dengan santai diikat dengan sabuk hijau di pinggang rampingnya di samping Xiaoyan. Kemudian, mereka tidak bisa bergerak lagi. Jelas dibandingkan dengan hasil pelatihan Xiaoyan, semua orang lebih tertarik pada King Lin. "Tadi saya bertaruh bahwa Tuan Muda Xiao akan mengejutkan semua orang saat dia keluar dari pengasingan kali ini. Dan saya benar, pengasingan dan latihannya benar-benar melahirkan seorang gadis secantik bunga." Xiaozan menundukkan kepalanya dan bergumam kepada Nan Erming dan yang lainnya. Tetapi dia sangat terkejut di dalam hatinya. Karena tepat ketika King Lin baru saja muncul, Xiaozan merasakan bahwa kekuatan yang tersembunyi dalam darahnya tampaknya menjadi aktif. Bahkan sedikit di luar kendalinya, seolah-olah akan keluar dari tubuhnya. Tetapi setelah merasakannya dengan hati-hati, tampaknya menjadi tenang kembali. Apakah ini hanya kebetulan? Xiaozan menebak dalam hatinya, tetapi tidak meragukan King Lin. Bagaimanapun legenda klan iblis telah lama hilang. Begitu lamanya sehingga Xiaozan tidak berani memikirkannya seperti itu. Dia tidak pernah menyangka bahwa gadis suci legendaris dari klan monster itu sekarang akan muncul hidup-hidup di hadapannya. Siapa gadis ini? Dia berasal dari mana? Mengapa kita tidak pernah mengetahuinya? Lei Salong tidak terkejut seperti Xiaozan. Dia hanya merutkan kening, mengira gadis itu masuk melalui gerbang Xiao Mansion. Bagaimanapun, Lei Salong telah memerintahkan agar semua orang asing yang memasuki Xiao Mansion harus segera melapor padanya. Di Xiao Mansion selain Xiaoyan dan Zhenny, tidak ada seorang pun yang berani menentang perintah Lei Salong. Jadi dia dengan cepat membatalkan spekulasinya sendiri. Namun gadis ini muncul dan dia muncul bersama Xiaoyan. Jadi apa hubungan mereka? Dihadapkan dengan begitu banyak mata yang seolah-olah melihat menembus dirinya, King Lin belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Dia bingung sejenak dengan ekspresi gugup di wajahnya. Dia tanpa sadar mengulurkan tangan untuk meraih sudut pakaian Xiaoyan. Penampilannya yang malu-malu bahkan lebih menyedihkan. Jelas tindakan naluri King Lin langsung membuat kerumunan yang penasaran meledak. Mereka belum pernah melihat seorang gadis bersikap begitu akrab dengan Xiaoyan di depan semua orang. Hubungan antara gadis ini dan Xiaoyan tampaknya tidak sederhana. Untuk sesaat seluruh aula begitu sunyi, sehingga bahkan helaian rambut yang jatuh ke tanah dapat terdengar dengan jelas. Sekarang akan menjadi menarik. Saya yakin gadis ini pasti kekasih Tuan Muda Xiao. Xiaozan adalah orang pertama yang bereaksi. Kata-kata yang dibisikkan mulut gagak tidak pernah bagus. Nan Erming memutar matanya, Ziying tercengang. Feng Feng bahkan lebih tercengang.
dan Le Salong tampaknya menyadari sesuatu, tetapi dia tersenyum pahit dan mengalihkan pandangannya ke langit-langit, menggumamkan sesuatu yang hampir membuat semua orang pingsan. Balok atap ini sangat kuat, cuacanya tampaknya bagus hari ini. Kata-kata macam apa ini? Semua orang mengungkapkan rasa jijik yang mendalam terhadap Le Salong di dalam hati mereka. Mata Le Salong melirik Jenny dan King Muer. Sedikit kepahitan muncul di sudut mulutnya. Dia terus mengagumi balok atap yang sama sekali tidak biasa, mengabaikan penghinaan semua orang. Wajah Jenny sedikit muram. Dia menatap Xiaoyan yang berdiri gelisah. Setelah beberapa saat, dia mendesah pelan dalam hatinya. Wajahnya tampak kembali tenang, tetapi jejak kesedihan dan kehilangan melintas di matanya. Nah, demikianlah video hari ini. Terima kasih sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.